Bab 15. Saat aku hendak mendekati orang yang mirip dengan Mas Bagas dan Ratna untuk memastikan mereka atau bukan, tiba-tiba hujan turun. Semua orang yang sedang berada di taman langsung tunggang langgang menyelamatkan diri dari derasnya hujan, termasuk orang yang mirip dengan Ratna dan Mas Bagas. Aku pun berlari dari taman itu untuk menyelamatkan diri dari derasnya guyuran hujan. Aku pun segera kembali menuju mobil Papa. Ternyata Pak Sarip juga sedang mencariku dan beliau membawakan payung untukku. "Non, ini payungnya dipakai dulu," perintah Pak Sarip. "Iya Pak, terima kasih." Aku mengucapkan terima kasih sambil menerima payung yang diberikan Pak Sarip tadi. "Bagaimana, Non? Apa sudah selesai ketemuan dengan temannya?" tanya Pak Sarip. "Sudah, Pak," sahutku. "Mau langsung pulang atau kemana dulu, Non?" Pak Sarip bertanya tentang tujuanku selanjutnya. "Langsung pulang saja, Pak. Soalnya pakaian Nisanya basah semua ini." Aku mengajak Pak Sarip untuk pulang saja. "Ya sudah, kalau begitu, ayo Non, kita masuk mobil." Pak Sarip mengajakku segera masuk ke mobil. Kami pun segera masuk mobil, kemudian kembali ke tujuan utama, yaitu pulang ke rumah. Sampai di rumah, aku disambut oleh Tante Marina, tanteku dari pihak Papa. Aku pun segera menyalaminya. "Anissa, sayang, kenapa baju kamu basah? Bukannya tadi kamu naik mobil? Kok bisa kebasahan?" tanya Tante Marina. "Tadi Anissa turun dulu di taman kota, Tante. Gak taunya malah hujan, jadinya kebasahan deh." Aku menjawabnya dengan jujur. "Ya sudah, gih kamu mandi dulu, nanti kamu sakit," perintah Tante Marina sambil mengusap pundakku. "Iya Tan, Anissa mandi dulu ya." Aku pun pamit kepada tanteku ini. "Iya sayang, selesai mandi kita makan malam bareng ya." Tante Marina mengajakku untuk makan malam bersama. "Iya Tan," sahutku sambil berlalu dari hadapan Tante Marina. Selesai mandi, aku menemui Tante dan Papa. Mereka ternyata sudah bersiap di meja makan. "Pah, Tante, kenapa belum pada makan?" tanyaku. "Kami nungguin kamu dong sayang," jawab Tante Marina. "Yuk kita makan bareng," ajaknya lagi. Aku pun duduk di kursi bersama Papa dan Tante. "Kamu mau makan sama apa sayang? Biar Tante yang ambilkan," tanya Tante Marina. "Biar Anissa ambil sendiri Tan," pintaku. "Tan, Rika sama Riko gak diajak?" Aku bertanya tentang Rika dan Riko anak Tante Marina, yaitu adik sepupuku. "Mereka tidak ikut sayang, mereka lagi sibuk sekolah. Kamu kan tahu Rika kelas 3 SMA, sedangkan Riko kelas 3 SMP. Mereka berdua sedang sibuk belajar untuk kelulusan. Om kamu juga lagi keluar kota," terangnya. "Tante sengaja datang ke sini karena kangen banget sama kamu, Nisa. Maafin Tante ya sayang, karena kemarin waktu kamu lamaran, Tante tidak bisa hadir karena sedang di luar negeri," imbuhnya. "Iya Tan, gak apa kok. Semoga Rika dan Riko lulus dengan nilai yang memuaskan ya Tan, supaya bisa melanjutkan studi sesuai dengan keinginan mereka." Aku mendoakan kedua adik sepupuku supaya bisa lulus sekolahnya dengan nilai yang tinggi seperti biasanya. "Amin," sahut Papa dan Tante serempak. "Ya udah, ayo kita makan." "Kapan makannya? Kalau kalian ngobrol melulu, ngobrolnya dilanjut nanti kalau sudah selesai makan." Papa mengingatkan aku dan Tante supaya tidak berkelanjutan ngobrolnya. Setelah itu kami pun makan dengan tenang, tanpa ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut kami bertiga.
Usai makan, kami pun bersantai di ruang keluarga sambil menonton televisi. Selain untuk menurunkan makanan yang baru saja masuk ke dalam perut, tetapi untuk menunggu mata ini kedatangan kantuk. Papa dan tante saling bercerita, sedangkan aku malah ingat kejadian sewaktu di taman tadi. Aku merasa penasaran banget sampai akhirnya aku mengirim chat kepada Ratna dan Mas Bagas secara bersamaan. Aku ingin tahu jawaban dari mereka berdua. Mas, tadi sore sehabis nganter Ratna, kamu kemana? Aku nungguin kamu lama banget tahu. Aku segera mengirimkannya ke kontak yang bertuliskan My Darling. Rat, kamu tahu nggak, setelah mengantarkan kamu tadi, Mas Bagas langsung pergi kemana ya? Sialnya aku nungguin dia lama banget, tapi nggak nongol-nongol. Sampai aku dijemput sama Pak Sarip. Aku juga mengirimkan chat kepada Ratna. Aku menunggu balasan dari mereka berdua, tetapi tidak kunjung dibalas. Jangankan dibalas, dilihat pun tidak karena checklist duanya masih tetap berwarna abu. Aku sampai kesal sendiri dibuatnya. Pah, tante, aku ke kamar ya. Aku rasanya tidak enak badan, mungkin karena tadi kehujanan. Aku pamit kepada papa dan tante Marina, serta beralasan supaya aku bisa masuk ke kamar. Oh iya nih, silakan, ucap tante Marinda. Jangan lupa minum obat nih supaya tidak berlanjut sakitnya. Papa mengingatkanku supaya minum obat. Iya, Pah, kataku, sambil ngeloyor pergi menuju kamar. Karena sedang dilanda emosi, aku merasa malas untuk berlama-lama berada dekat dengan orang-orang. Aku takut kalau emosiku malah meledak kepada orang yang tidak bersalah. Aku berteriak, namun tidak terlalu kencang. Aku meluapkan emosi yang membumbung dengan cara memukul kasur dan menjerit. Untung kamarku ada di atas, jadi jeritanku tidak akan terdengar ke bawah. Kamu jahat, Bagas, kamu jahat, awas saja kamu. Tidak akan aku biarkan orang yang mengkhianatiku hidup dengan tenang. Aku berkata sendiri sambil meremas bantal guling saking kesalnya. Tring, suara notifikasi chat di gawaiku berbunyi. Aku pun mengatur nafas dengan menarik napas lalu mengeluarkannya. Setelah itu, aku mengambil handphone dan melihat siapa yang mengirim pesan chat kepadaku. Aku bertanya dalam hati, siapa yang mengirimku pesan? Bersambung.